seperti sholat maghrib sudah kulino, sudah biasa, kemudian diteruskan ditambahi subuh. Setelah tambahi subuh belum sampai tutup 5 waktu, ternyata gurunya mati. Nah, dan kadung fanatiknya dengan satu guru itu sudah nggak mau dengan yang lain. Dari gurunya itu ya sholatnya hanya subuh dengan maghrib, ya akhirnya ya subuh dengan maghrib saja. Nah, semacam ini ya itu ya tidak bisa kita salahkan dia juga tidak bisa salahkan, gurunya juga tidak bisa kita salahkan karena memang inginnya gurunya itu adalah untuk apa itu namanya, untuk beransur-ansur. Makanya pertama kita mengajak orang itu cukup kita ajak kumpul-kumpul, nanti kumpul-kumpul diawali dengan syahadat. Ini enak nih. Diawali dengan syahadat seperti halnya yang telah dilakukan oleh Sunan Kalijogo, seorang yang mau masuk ke wayangan dikai gong sekaten lek mlebu kok maca syahadaten. Itu penting, enak. Makanya ketika saya didatangi orang yang hidupnya di tengah-tengah orang Hindu, banyak orang Hindunya. Seperti daerah Talun itu Hindunya masih luar biasa. Terus punya itu sering diundang, terus diundang kan dungo. Kayak dungo ini terus puji lah kan dengan dungo ini orang Hindu. Betul nopo-nopo kita atur. Lek ngundang lek dikongkon donga mara saiki diundang didongakno, ayo kita doa bersama-sama sampan tirokno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah niku dene terus mari ngoten astagfirullahalazim kan yo minta ngapura kadang dene la haula wala quwata illa billah. Iki wis ping 3 niku tok wis donga niku pisan. Dadi syahadat istighfar terus la haula wala quwata illa billah niku pun cukup. Nah, ini sih penting dari masuk Islam. Dengan adanya masuk Islam itu aura Islam sudah ada, sudah melekat di dalam hati. Nah, itu nanti akan bisa berpengaruh. Orang baca syahadat itu akan ada cahayanya yang menyinar pada semuanya anggota. Nah, ini aura positif niku punan. Lah nanti lek wis ngono mengko kan dia dijak tahlilan. Makanya di masyarakat banyak yang tidak pernah Jumatan, nggak pernah sholat, terus gelem tahlilan, itu jangan disalahkan. Loh, apa boleh orang itu tidak sholat tahlilan? Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu nggak sholatnya, kalau tahlilannya tetap boleh. Jangan dikatakan nggak sholat boleh, tahlilan nggak, aku tahlilan boleh walaupun nggak pernah sholat, masih mendingan mau tahlilan. Nah mungkin di dalam tahlilan itu dikasih apa itu namanya masukan sedikit-sedikit, tidak usah banyak-banyak. Nah, bicaranya ikut tahlilan, setelahnya itu dijak jamaah. Nah ini nih, kan setelah tahlil dijak jamaah, di situ jamaah Isya. Nah, kan yo, masa ketika ada jamaah dia tidak ikut kan yo? Gak enak, biarlah pertama karena ikutnya aku karena jamaahnya karena gak enak gak masalah. Gak jadi masalah semacam itu, biar dia itu ikut jamaah sholat Isya. Nah, nanti dengan mengikuti jamaah itu akan ada aura lagi. Nanti lain pun sregep jamaah iso jangkep 5 waktu. Orang itu sak nakal-nakali wong dableki wong. Kalau jamaahnya terep, jamaahnya istiqomah, ada harapan sembuh. Karena sholat jamaah, sholat itu imaduddin, tiang agama. Nah, tiang agama itu artinya kapan-kapan sholat aku tiangnya itu jejak, maka bangunannya juga akan jejak. Nah, gentengnya juga akan jejak, semuanya bandaran jejak karena tiangnya jejak. Berarti kalau sholat sholatnya jejak istiqomah, perbuatan lainnya pun juga seperti itu akan jejak. Tapi kalau sholatnya sudah
apa itu egleng, ya lainnya juga egleng. Nah yang perlu dibangun di dalam meluruskan hal ini adalah sholatnya terlebih dahulu. Makanya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kita akan bisa mencegah, sholat itu akan bisa melarang perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Makanya tekankan untuk sholat. Dan besok di akhirat yang paling pertama kali diteliti tentang amalnya adalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, amal lainnya baik. Kalau tidak ya tidak. Maka yang terpenting masyarakat itu kita ajak sholatnya. Sejak sholat itu mau. Penting itu sejak sholat. Itu lainnya akan ikut sendiri. Di dalam ayat ini kalau diteruskan masalah yas'amu innamal khamru wal maisiru rijsun. Innamal khamru wal maisiru rijsun. Niki kalau tidak ditakdirkan gak pas. Innamal khamru angin bestine utawi khamr wal maisiru lan apa niku permainan judi iku risun. Maknanya risun itu ada dua. Bisa dimaknani risun itu perbuatan keji. Kalau risun itu perbuatan keji berarti maknanya innamal khamru angin bisine khamr. Apa minum khamr. Bukan khamrnya, minum khamr. Dan perbuatan judi itu adalah perbuatan keji. Kenapa? La hukma illa bifi'lin. Kata-kata hukum itu hubungannya dengan perbuatan, dengan pekerjaan. Jadi khomer gak ada hukumnya, khomer kalau hukumnya. Jadi hukumnya ya hukum menggunakan, memakai dan seterusnya. Digunakan sholat, itu najis. Kalau dibiarkan saja gak apa-apa. Najis kenapa? Nabul khamr kenapa najis? Ya karena kamu pakai. Kalau tidak dipakai ya karena najis ya. Iya kan? Ya, seperti hanya kalau ditanya kenapa cabai itu kok pedas? Masalahnya ya dimakan. Nah, kalau tidak dimakan nggak pedas. Nah, kamu sawah terus kan nggak pedas kan? Lagi. Garam, kenapa garam itu asin? Ya karena kamu makan. Kalau tidak kamu makan juga asin. Coba garam biarkan saja masa asin. Enggak. Jadi asin mereka kamu makan. Masalahnya kamu makan. Kalau seperti ini berarti tidak bisa dikatakan khamr itu tidak bisa dijadikan khamr itu najis. Karena yang ada itu mabuk dengan khamr, minum khamr, kimar itu adalah najis. Aku perbuatan keji, bukan najis. Kemudian kedua dimaknani innamal khamru angin bisni khamri iku rijsun, najis. Berarti lafaz rijsun itu ada dua hal. Ada rijsun najis, ada rijsun perbuatan keji. Ketika dimaknani rijsun itu najis yang sudah jelas perbuatan keji, berarti khamr itu najis. Ini mayoritas ulama yang kemudian menggunakan dalil khamr itu najis. Tapi Abu Hanifah enggak. Dalam konteks usulul fikih, istiraq itu lebih utama daripada majas. Andai kata rijsun itu maknanya perbuatan najis, ketika dimaknani dengan perbuatan keji berarti majas. Ketika makna rijsun aslinya perbuatan keji dimaknani najis, majas. Maka lebih baik kita maknani kedua-duanya, istiraq, dipakai semua. Berarti innamal khamru wal maisir rijsun, najis dan perbuatan keji.
Nah ini, hal ini berlaku di dalam lafaz-lafaz yang kalau dikembalikan satu makna akan menjadi majas, mungkin dalam yang lain juga majas. Lalu kita gunakan kedua-duanya lebih baik menurut mazhabi ulama Syafi'iyah. Di antaranya masalah nikah. Nikah itu ada kalanya maknanya wati. Wati itu setubuh disebut dengan nikah. Hal ini berdasarkan dengan hadis dengan hadis yaitu ada seorang tua datang kepada Rasulullah, tanya ketika istrinya dalam keadaan haid, apa yang nadar hilalana, apa yang dihalalkan bagi saya ya Rasul? Jawab kanjeng Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan terserah kamu semuanya kecuali setubuh. Dan memang Rasulullah ketika ditanya tentang istri yang sedang haid, Rasulullah jawabnya berbeda dengan melihat yang bertanya. Ini hukum ini juga begitu, berbeda melihat yang bertanya. Makanya perlu kita dalam mengobati penyakit tahu siapa yang kita obati, kekuatannya dia bagaimana, kekuatan fisiknya bagaimana. Terus dia mengidap penyakit apa, yang nanti bertentangan enggak dengan obat ini, harus tahu. Kalau kita ngobati orang sakit tidak melihat dia punya penyakit apa, kekuatan badannya bagaimana, tidak tahu, langsung diobati dengan sama semuanya, insya Allah yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Nah demikian pula Rasulullah dalam mengobati. Ketika ada muda tanya kepada Rasulullah tentang apa yang diharamkan kepada istrinya, apa yang dihalalkan pada istrinya, jawabnya ma fawqal izar. Illa ma fawqal izar, haram semuanya kecuali di atas jari. Di atas jari itu dalam makna ini ulama juga berbeda-beda. Di atas jari ini bisa dengan berpakaian, berarti kalau dengan berpakaian nggak apa-apa, dikeloni barang itu nggak apa-apa, pokok yang penting berpakaian, yang nggak boleh dibuka. Lagi terus kedua, kata jari itu ukuran antaranya pusar dengan lutut, artinya yang tidak boleh itu di antara pusar dan lutut, yang selainnya nggak apa-apa. Itu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang pemuda, karena pemuda itu masih wattnya 220, masih besar. Itu kalau nanti itu diperbolehkan di antara pusar dan lutut itu akan terjerumus. Nah kalau orang yang tua tadi dibebaskan oleh Rasul, gak apa-apa, yang penting tidak sampai mati. Kenapa? Tidak mungkin terjerumus, karena sudah bukan pandangan hidup, bukan lagi pegangan hidup, tapi perjuangan saja mesti hidup. Ayo, kalau sudah Tuhan itu perjuangan saja belum mesti hidup kok. Nah, makanya dibebaskan. Yang akhirnya di dalam hukum fikih tidak diperkenankan antara surah dan rupa karena khawatir terjerumus. Lalu kalau kita mengikuti Abu Hanifah, kemudian Yonda, pokok yang penting nggak wadi nggak masalah, nggak mengkhawatirkan nggak masalah, itu diantara nih. Nah, satu nikah itu maknanya wadi. Kedua, nikah itu maknanya akad nikah, kawin. Itu seperti yang didahulukan oleh Rasulullah, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dalam hal ini bukan wati, bukan sepupu, tapi akad nikah. Berarti artinya tidak ada akad nikah, tidak boleh akad nikah, tidak sah nikahnya
Entah kalau masalah tidak sah atau tidak sempurna itu juga terjadi khilafiyah. Lah menurut Imam Syafi'i la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah sah kecuali dengan wali. Kalau Abu Hanifah la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah sempurna kecuali dengan wali. Tidak ada nikah sempurna kecuali dengan wali. Wes, berarti karena nikah itu maknanya dua. Satu maknanya wati bersetubuh, kedua maknanya apa itu namanya? Kedua maknanya akad nikah. Dalam tempo waktu di dalam ayat kadang membingungkan, bisa dimaknani yang asli yang mana. Kalau aslinya wati berarti akad itu adalah majas, ketika dimaknai dengan yang hakikat akad berarti wati itu adalah majas. Lalu di dalam ayat yang belum ada jelasnya seperti dawuh Allah, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu hanya 2 kali. Marrotani 2 kali tolakan. Setelahnya tolak 2 kali, ya fa imsakum bima'ruf, bisa kamu keker, kau jadikan istri lagi dengan baik, au tasrihun bisan, atau kelepaskan saja dengan baik, cari ganti, golek no tombok tukar tambah. Nah, bisa kan ini. Nah, itu tasrihun bisan. Tidak usah kasar-kasar, segala tukar tambah wonten mawon. Nah, fa in talaqaha ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Duh, ketika setelahnya 2 kali itu kok ditolak. Fa in talaqaha, setelahnya ditolak fala tahillu lahu ba'du, dan maka tidak halal setelahnya itu, selama-lamanya enggak halal hatta tankiha zaujan ghairah, kecuali nikah dengan zaujah lain. Loh, apa maknanya nikah ini? Apakah maknanya nikah ini wati? Berarti kecuali disetujui oleh orang lain. Yang berarti kalau sudah disetujui orang lain, walaupun tidak dengan cara nikah, halal baginya untuk suami yang pertama. Apakah dengan yang terpenting diakati, hatta tangkihal zajan ghairah, sepenting diakati oleh orang lain. Berarti kalau sudah diakati orang lain boleh kembali lagi kepada yang pertama. Dalam hal ini Imam Syafi'i pakai al-istirak aula minal majas. Istirak lebih baik daripada majas. Karena istirak lebih baik daripada majas, maka dalam ayat wa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Orang itu kalau sudah tolak 3 kali tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan diakati dan disetujui. Niki diakati saja belum bisa halal, disetujui saja belum bisa halal. Berarti harus diakati nikah oleh orang lain dan disetujui. Niku istirak itu menggunakan makna double. Istirak niku bukan sinonim, bukan. Kalau sinonim kan 2 perkara sama. Satu lafaz mempunyai 2 double, trouble. Bahasa Indonesia ini apa sing kan niku? Makna ganda. Makna ganda. Menggandakan ya keliru mana itu. Menggunakan makna ganda digunakan kedua-duanya, digunakan semuanya lebih baik daripada salah satu yang mungkin terjadi majas. Demikian pula di dalam masalah khamr, kata rijsun itu bisa diartikan najis, bisa diartikan perbuatan keji. Maka bisa dipakai kedua-duanya, bahwa minum khamr itu perbuatan keji, khamrnya itu najis. Nah, dari ini
ulama yang tidak menggunakan dengan istirot berarti memilih salah satunya seperti Abu Hanifah. Kalau di dalam pernikahan Abu Hanifah itu dengan menggunakan dengan milih salah satunya itu diartikan dengan hatta tangkiha zaujan ghaira sampai diwati orang lain. Berarti kalau ternyata wanita tersebut diwati orang lain itu dengan cara subhat, maka halal kembali lagi pada yang pertama. Makanya kalau nanti tolak 3 itu terjadi karena perselingkuhan, mari kono selingkuh maneh. Lah iki naudzubillah min dzalik. Kan wis diwati to lek selingkuh ya. Nanti orang lain walaupun enggak dengan nikah. Ini istri nikah kalau dengan yang pertama masih kembali lagi masih boleh kita menggunakan pendekatan pendapat Abu Hanifah. Jadi yang penting wis diwati. Karena ada Zamla'ah ketika akan kembali kepada suaminya setelah 3 kali, kanjeng Nabi mengatakan la hatta tazuki usailatahu. Enggak boleh sebelum kamu merasakan madunya dia. Ini setelahnya dia. Madunya dia itu karena asalnya geger dengan suami pertama, kemudian sampai ditolak 3 kali, terus baru kawin yang kedua kali, ternyata beliau mengatakan wa kasaubin khalqin, kayak dene baju amoh, artinya gak iso tangi. Akhirnya ingin kembali yang pada pertama lagi. Oleh Rasulullah tidak boleh kata tazuki usai latahu, gak boleh sebelum kamu merasakan madunya. Jadi biar merasakan madunya dulu lah. Itu akhirnya dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi katakan sing terpenting sudah setubuh itu boleh. Dan demikian pula akhirnya menurut pendapatnya Abu Hanifah, khamr itu tidak najis, walaupun haram tapi tidak najis. Nah, karena tidak semuanya perkara yang diharamkan itu najis. Termasuk mazhab ulama kita Syafi'iyah yang identik dengan pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa khamr itu tidak najis adalah Imam Muzani. Ini melok Imam Abu Hanifah, karena Imam Muzani ini statusnya di dalam mazhab Syafi'i mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab itu orang yang pola berpikirnya mengikuti Imam Syafi'i, metodologi pengambilan hukum mengikuti Imam Syafi'i, tapi hasilnya tidak mengikuti Imam Syafi'i. Jadi hanya metodologinya saja yang dipakai, bukan hasil hasil produk hukumnya Imam Syafi'i, tidak. Sehingga banyak yang bertentangan dengan Imam Syafi'i dan sama dengan pendapat lain termasuk pendapat Abu Hanifah. Di antaranya yaitu seperti tawaf. Kalau menurut tawaf bagi orang khed, tawaf boleh apa enggak? Nilai bagi mazhabnya Syafi'i tidak boleh orang khed itu tawaf, karena syaratnya harus suci dengan dasar hadis yaitu at-tawafu sholatun illa anna Allaha abaha bi'atakalum faman takallama fala yantik illa bi khair. Tawaf itu sholat. Tawaf itu sholat, hanya saja Allah Ta'ala mempersilakan berbicara di dalam tawaf. Barang siapa berbicara jangan sampai berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Nah, kalau sholat itu, kalau tawaf itu diartikan sholat, tidak pas. Karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim bisyara'ita maksusah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Tentu enggak pas. Nah, dengan tidak pas
Berarti makna at-tawafu sholatun ini enggak bisa dikatakan tawaf itu sholat. Nah, ini bisa diartikan dua hal. Bisa diartikan dengan mentakdirkan, berarti at-tawafu sholatun, tawaf itu seperti sholat aifi syurutiha. Ini Syafi'i pakai modern. Berarti tawaf itu seperti sholat di dalam syarat-syaratnya. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis, dan harus nutupi aurat. Akhirnya orang yang haid tidak boleh, orang yang nifas juga tidak boleh, orang junub juga tidak boleh. Nah, tapi kalau cara Abu Hanifah atau Abu Sholatun itu doaun. Karena doa sholat itu cara lughatnya, cara bahasa dan hakikatnya cara bahasa adalah doa. Berarti sholat tawaf itu doa. Kalau doa tidak disyaratkan harus suci. Nah, ya walaupun tidak punya hadas tidak masalah. Sehingga menurut Abu Hanifah tawaf itu tidak harus suci. Bagi orang haid silahkan tawaf. Dari ini Imam Muzani juga berpendapat bahwa tawaf itu juga hanya doa, tidak disyaratkan haid. Makanya bisa kita taklid kepada Imam Muzani ketika dalam keadaan haid. Terus saya akan pulang bagaimana, belum tawaf ifadah, ya sudah mengikuti itu, kita tawaf ifadah. Cuman kalau menurut Abu Hanifah memang tawaf itu suci itu bukan termasuk syaratnya tawaf, tapi kewajiban di dalam tawaf, yang sehingga ketika tidak melaksanakan sah, namun melarang meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban di dalam masalah haji, orang yang meninggalkan kewajiban di dalam haji wajib bayar dam, gitu ini. Dam kalau tidak punya hadas, tidak itu kalau mengandung hadas kecil, damnya kambing. Kalau tawaf dengan hadas besar sah, tapi harus bayar dam berupa sapi atau unta. Ya mendingan ngenteni ya. Nah, ini diantara nih. Ini cara untuk memberi makna. Makanya ketika nanti khamr itu divonis najis, kalau divonis tidak najis, ini sudah tidak ada muskil, tidak ada kangelan lagi bagi orang yang akan menggunakan apa itu namanya distan sanitizer. Jadi menurut Abu Hanifah, menurut Imam Muzani menggunakan hand sanitizer, no problem. Kalau menurut Imam Syafi'i bagaimana? Tapi ya lagi deh. Nah, dari Syafi'iyah untuk khamr najis, itu najis enggak? Ini juga ada khilafiyah. Apakah perkara yang punya ilat sama ini namanya bisa disamakan apa enggak? Yang dinajiskan di dalam ayat itu khamr, sedangkan khamr itu al-mutakhadzah minal ainab, dibuat dari anggur. Ketika ada sesuatu yang dibuat tidak dari anggur, cuma punya ilat sama, yaitu sama-sama memabukkan, ini apakah juga najisnya dikiaskan? Apakah najis ini bisa dianalogikan? Ini sebagian mengatakan bisa najis itu dianalogikan. Berarti setiap perkara yang memabukkan ini najis. Termasuk najis yang dengan cara analogi, dengan nama bisa mempengaruhi najis, yaitu seperti kencing. Di antara ya khamr ini ya, khamr ini berarti semua yang mabuk
yang memabukkan itu najis. Kalau yang memabukkan niki najis, termasuk alkohol niki yo najis. Makanya menggunakan hand tissel niki lek gak cuci tangan dulu langsung sholat najis. Nggak usah kita pakai. Paham? Ini. Namun, nah ini fakih ngerti ini. Namun sebagian mengatakan tidak bisa dikiaskan masalah najis urusan ta'abudi. Karena urusan ta'abudi yang najis itu yang terbuat dari inap, yang terbuat dari anggur, yang tidak terbuat dari anggur, walaupun toh itu haram karena memabukkan, tapi najisnya tidak bisa dianalogikan karena namanya bukan khamr lagi. Tapi kalau kita menggunakan dinamakan khamr karena menutupi. Karena menutupi berarti walaupun tidak terbuat dari anggur, kalau nutupi otak ini berarti disebut dengan khamr. Akhirnya kaidah kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan ini menutupi, itu bisa disebut dengan khamr. La wa kullu khamrin najasun. Kalau sudah khamr najis. Kalau khamr najisnya dengan Al-Qur'an untuk sepihak tadi. Tapi untuk muskir disebut dengan khamr. Memang di dalam muskir adalah khamrun, nutupi. Nah, setiap khamr, tapi khamr ini itu najis. Lalu apakah bisa digunakan natijah kullu muskirin khamrun? Ini mukadimahnya enggak sama. Nah, enggak sama gimana? Yang disebut dengan kullu muskirin khamrun itu artinya menutupi. Tapi kullu khamrin najasun itu bukan yang menutupi, tapi khamr yang dari inap itu najis. Nah, ini gak samanya di dalam mukadimah sughra, mukadimah kubronya. Nah, ini. Tapi lafaznya sama gitu loh. Ini yang akhirnya menjadi hukum berbeda. Nah, hal yang hukumnya aku namanya sama sehingga hukumnya sama, ini padahal bahannya tidak sama. Ini menurut Imam Syafi'i bisa terjadi semacam itu, dikiaskan itu. Contoh nih lagi, tandirnya semacam ini seperti kencing, tainya manusia, tahu kasroh, kencingnya manusia. Ini semuanya sepakat najis. Kalau najisnya kencing, karena ada Arabi kencing di masjid. Arabi niku orang Badui. Orang Badui niku anggun arek gunung. Nah, ini. Nah, dia tuh kencing di masjid. Lah arek gunung ya wajar lah, ya nggak ngerti apa-apa terus kencing di masjid. Oleh sahabat akan dicegah, jangan biarkan. Lah dan sajir. Dan ditutup no. Nah, setelahnya selesai dari Rasulullah tidak aku didatangi bahwa anal masjid layakku laisa mahalil baul. Masjid itu tempat kencing, layu atau adil baul, bukan disiapkan untuk baul. Jangan kencing di sini. Nah, dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, sebenarnya ya Rasulullah merintahkan sahabat mengambil timba untuk membasuh najis itu. Akhirnya aku mencoba baul, berarti akhirnya baulnya manusia itu najis, jelas. Kedua, di dalam masalah tahu kasroh, ketika Rasulullah istinja, nah itu minta diambilkan batu. Tadi skalanya qadil hajat, minta diambilkan batu untuk istinja. Oleh sahabat diambilkan buar. Buar itu tahi garing. Tahinya manusia, tahi garing diberikan Rasulullah. Loh, kok gak gila? Gila itu setelah ada najis, belum ada najis gak gila. Wajar-wajar saja, gitu loh. Maka jangan dikatakan sahabat menghina Rasulullah. Karena terbiasa memegang telek itu biasa, sebab tidak ada najis kan. Kita bisa antipati gila itu menjijikkan karena setelahnya ada hukum najis. Kita mendekat asu, anjing, jijik pol, gak mau. Kenapa? Setelahnya asu itu najis. Bagi orang yang mengatakan asu tidak najis, atau karena tidak ngerti kalau asu itu najis,
yo malah di koloni. Iya kan? Banyak yang di koloni diciumi, bahkan juru menciumi dirinya. Wong cantik-cantik diciumi dengan asu, dengan anjing. Loh kenapa? Karena tidak merasa jijik. Kenapa? Karena belum ada hukum najis. Nah, akhirnya karena Rasulullah dikasih telek garing, tai garing, Rasulullah mengatakan hadhihi riksun, ini najis. Sepakat ulama kalau kencingnya manusia, tahu kasrohnya manusia ini najis dengan dalil tadi. Tapi untuk kencingnya sapi, kencingnya unta, ini ngomong wah, kita pada ngombe kencingnya unta, ya. Kencingnya unta, terus tahu kasrohnya sapi, tahu kasrohnya unta, serintil. Apa najis? Tidak ada hadisnya. Tidak ada dari Quran dan hadis yang mengatakan tahu kasroh dari sapi itu najis, nggak ada. Nah, ini cara Imam Syafi'i karena namanya sama-sama baul, namanya sama-sama kencing, berarti sama-sama najisnya seperti kencingnya manusia. Lah tembeleknya juga gitu, karena namanya sama-sama raus, najis seperti rausnya manusia. Kalau seperti ini pakai yang dalil ini berarti alkohol itu juga najis seperti najisnya khamr. Kalau demikian pakai hand sanitizer yo najis, jangan digunakan terus sholat. Paham nggak ini? Ini kita nafsiri Quran hadis ini ngingetin nih buat nih, pakai usul fikihnya semacam itu. Nah, tapi Imam Malik nggak mau. Tidak sama, jangan disamakan. Masa namanya sama kok, hukumnya sama. Masalah najis itu urusan ta'abbud. Ta'abbud itu dogmatif. Kalau tidak ada keterangan yang menjelaskan najis, jangan langsung divonis dengan najis. Gak ada yang menjelaskan telai sapi, telai jaran itu najis, gak ada, jangan dikatakan najis. Makanya pendapat Imam Malik ini juga diikuti oleh sebagian Syafi'iyah yang mengatakan tidak bisa kita samakan dengan miliknya manusia dikarenakan punyaannya manusia itu orangnya tidak halal, dagingnya nggak halal. Kalau dari sapi itu halal, padahal yang jadi daging itu juga dari suket, semuanya itu hanya suket itu. Nah, suket kemudian suket itu disaring, ada yang jadi daging, ada yang jadi yang ampasnya, maksud ampasnya najis. Nah, gitu. Jadi urusan punyaannya manusia itu dogmatif. Jadi doktrin sudah ada penjelasan dari hadisnya. Tapi di dalam masalah punyaan sapi tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya. Makanya al-aslu at-thaharah. Akhirnya menurut Imam Malik suci, dan dari Syafi'iyah termasuk Imam Royani mengatakan rausul makulat, kotorannya hayawan-hayawan yang halal dimakan dagingnya itu suci. Makanya kalau ingin masak ledengnya sapi terus gundul silakan begitu itu. Nah ini kan juga bisa kita gunakan dalam keadaan mendesak ketika kalian teratongin sapi dan senyap. Loh, semacam itu. Kenapa? Karena najis itu urusan dogmatif, tidak bisa kita kiaskan. Tapi menurut Imam Syafi'i cara yang masyhur bisa dikiaskan, betul. Makanya teleknya sapi yo najis, teleknya unta yo najis. Makanya tidak usah kita minum teleknya unta, kencingnya unta seperti mereka yang coba-cobaan ada unta kencing langsung di masa katanya jadi
obat. Masya Allah. Termasuk najis dikiaskan. Gini seperti najisnya khinzir harus dibasuh 7 kali. Ini juga kias. Gak ada dalam Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa khinzir itu harus dibasuh 7 kali. Gak ada. Yang ada kena gigitan atau kena jilatan asu harus 7 kali. Idza walaqal qalbu winayakatikum fal yaksil sab'amaratin idahuna biturab. Ketika kamu wadahmu didilat oleh asu, kamu basuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Lah Imam Syafi'i menganalogikan karena asu harus dibasuh 7 kali. Sebab asu itu paling jelek, urusannya jelek, maka khinzir celeng ini lebih jelek dibandingkan asu, lebih berhak dibasuh 7 kali. Akhirnya cara Imam Syafi'i kaidahnya najis mughalladah adalah najazatul kalbi wal khinzir wa matawallada min huma au min ahadima ma hayawanin tahirin. Cara Imam Malik ya enggak, Abu Hanifah ya enggak. Khinzir ya tetap 1 kali sama dengan yang lain. Enggak ada kejelasan dari Qur'annya, hadisnya yang harus dibasuh 7 kali. Yang ada hanya asu. Nah terus ini kan lebih abkas. Walaupun lebih abkas jangan dikiaskan, karena najis itu bukan masalah kiasi. Cara Imam Malik. Nah, malah justru asu itu saja menurut Imam Malik tidak najis. Asu itu tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan asu itu najis. Hadisnya itu hanya memerintahkan basuh 7 kali dengan kata-kata idza walaqal qalbu fi nayahatikum wal yaksil sab'amaratin iktahuna bit turab. Ketika ada wadah didilat asu, kamu basuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini menurut Imam Syafi'i termasuk dalil isyarah. Dalil isyarah itu suatu dalil yang dalam dalam konstruksinya lafaz sudah tidak perlu membutuhkan takdir yang lain, tapi menunjukkan perkara yang lain. Menunjukkan makna lain yang tidak dimaksudkan dalam ayat, tidak dimaksudkan dalam hadis. Kayak contoh nih hadisnya kanjeng Nabi iza ayat nama juilal imam yutama bihi. Imam itu dibentuk untuk jadi diikuti. Kanannya diikuti mestinya menunjukkan perkara yang lain, berarti harus satu tempat, harus melihat gerak-geriknya, harus tidak menekatkan batalnya. Nah, ini kan nggak ada dalam Quran hadisnya yo. Karena hadisnya imam dijadikan untuk diikuti, akhirnya mengeluarkan hukum semacam itu, hukum isyarah. Demikian pula di dalam asu, karena asu itu diperintahkan basuh 7 kali, berarti najis. Kalau tidak najis, kenapa harus dibasuh 7 kali? Nah, Imam Malik enggak. Jadi tidak semuanya perkara yang harus dibasuh itu najis. Karena kita wudhu ya harus basuh, kita mandi juga harus basuh, tapi kan tidak najis. Nah, sedangkan dibasuh 7 kali itu karena ta'abbud, karena dogmatif. Makanya mazhabnya Imam Malik itu asu itu tidak najis tapi suci, bahkan tidak haram, hanya makruh. Nah, makanya di anak-anak muda di Maroko, nah itu biasa kalau malam niku beli asu itu biasa. Nah, di Mayoran beli asu itu biasa karena banyak makruh. Makanya asu itu di Maroko itu seperti hanya kuda di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kuda tidak halal, tidak haram, tapi nggak laku, nggak pantas kita dong. Nah, kenapa menurut Imam Abu Hanifah haram? Lah asu juga demikian, menurut Imam Malik nggak haram, tapi makruh. Jadi mazhab lain haram, makanya kurang pas, kurang laku kita dong nih.
Nah, tapi tidak diingkari orang-orang, ada orang beli asu di sana ya enggak marah-marah, enggak ingkar. Seperti hanya di Indonesia ada orang beli kuda atau sate kuda ya enggak ingkar, tapi malas masalah gitu. Loh semacam itu loh, hukum semacam ini ya loh. Nah, ini gua kesimpulannya dari ini gua. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitani fajtanibu. Nah, ini rijsun ini bisa dimaknani dua, dimaknani najis dan dimaknani perbuatan keji yang sehingga menelurkan hukum khamr itu najis dan minumnya perbuatan keji, walaupun masih bisa ditafsiri dengan yang lain seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Balenya doman yang kemudian akhirnya menelurkan hukum apakah hansentisir itu najis. Ketika di sini ditafsiri rijsun itu perbuatan keji bukan najis, berarti hansentisir gak najis. Jelas, yaitu mazhabnya Abu Hanifah, juga mazhab Imam Muzani. Tapi kalau kita katakan ini maknanya najis dan perbuatan keji, ini juga terjadi khilaf lagi. Bagi yang mengatakan ketika ilatnya sama, maknanya sama, akhirnya bisa dikiaskan di dalam masalah hukum najasah, seperti masyhurnya Imam Syafi'i berarti najis. Kalau demikian masyhurnya Imam Syafi'i hansantisir najis. Tapi menurut yang mengatakan nggak bisa dikiaskan, nggak sama, nggak bisa. Akhirnya seperti Imam Royani barang itu. Makanya hansantisir ini nggak bisa bersamakan dengan khamr, akhirnya nggak najis. Berarti ketidaknajisannya hansantisir ini saringan khilaf dan khilaf, begitu. Selain yang khilaf, terus khilaf lagi, gitu. Makanya yang terbaik bagi kita nggak usah menggunakan hansantisir. Biar orang-orang kafir saja yang menggunakan hansantisir. Kenapa? Karena mukhtalafun feh. Kalau terpaksa kita menggunakan hansantisir, yuk kita basuh dengan air lagi. Jadi cukup dengan sabun itu sudah cukup, nggak usah hansantisir. Dan kalau hansantisir itu tidak hanya menghilangkan virus, tapi menghilangkan bakteri, yang dimana bakteri ini mampu untuk menahan virus. Makanya ini nanti hilang bakteri-bakteri ini ada malah hasil menjadi hilang semuanya. Makanya nggak usah semacam itu, biar dokternya saja yang menggunakan. Kalau nanti dokternya nggak tahan mati kan nggak masalah. Karena kenyataan ya banyak kan semacam ini sudah berapa ribu, satu dunia kan 2.000 dokter, oke Bapak. Sudah, mungkin ada yang ditanyakan. Ayat salunaka madza yunfikun, ini sedikit ya lah. Besok bahas masalah sedekah itu. Madza yunfikun, masalah sedekah dan murmati pondone cayating. Kita enggak? Jauh ya.